kalau misalnya postingannya dikit, terus jarang posting, itu kelihatannya kayak lebih elegan gitu, anggun, misterius, biar nggak dikit-dikit posting itu katanya jamet sekarang. Tapi memang mau fokus itu dulu ya, nggak usah yang... Iya, nggak usah. Aku sebagai omu ini... Sebagai om nih. Aku sebagai omu ini mau bilang, janganlah dek buat cari cowok-cowok dulu, fokus aja di karir, mumpung lagi naik-naiknya kayak gini tuh fokus aja kuliahnya diselesain, gila om Iya, gitu sih. Coba sampein buat orang-orang Gemini. Coba. Gemini. Apa ya? Gemini biasanya playboy sih. Oke, nggak usah panjang kali lebar, langsung aja kita sambut Salma. Halo, aku Salma. Bikin malu. Kayak gitu loh. Aku tuh tak bilang yang rame ya, tapi jangan malu-maluin. Oh ya. Jadi selalu Nggak kayak- apa-apa, nggak, biar heboh dong, Ya, biar heboh. feel-nya tuh dapat gitu loh. Yang anak-anak ini. Kadang-kadang kalau podcast mereka jadi marsupilami semua. Udah ya, ini penontonnya ada 50 orang. 50, ya. Saya biasa 1000 sih. Oh ya, konser dong. Konser. Halo Salma. Salma, Iya. kita ini ya, first time ya ketemu ya. Iya, first time. First time ketemu. Kita nggak jauh beda kan umurnya. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu. Jadi teman-teman, Salma ini adalah kebetulan adik kelas yang ya nggak selisih jauh juga. Kita cuman cukup selisih 9 tahun. 9 tahun. Ngitung lagi barusan. Kamu Gen Z gak sih? Gen Z dong. Gen Z ya? Sebawahnya Gen Z itu apa sekarang? Sandwich itu apa? Alpha nggak sih? Kayaknya ya. Beda ya? Beda ya? Sandwich bukannya kakak ya? Iya ya? Maksudnya ke aku ya? Iya. Kalau Gen Z sampai tahun berapa? Oh iya ya? Kelahiran 2000, maksudnya? Kelahiran 2012. Gen Z? Oh, masih kecil-kecil loh itu, masih. Lah Alpha tahun berapa berarti kalau Alpha? Ya setelah itu, setelah 2012. Kan masih ada yang melahirkan kan? Oh iya. Ha. Berarti kalau Alpha kemungkinan sekarang masih sekolah? Masih SD. SD? SD adikku aja 2010 masih mau SMP. Adikmu masih SMP? Kamu semester berapa sama? Aku semester 4, mau ke semester 5. Semester 4 mau semester 5. Ya udah cukup dewasa lah ya meskipun Gen Z. Berarti Insya kelahiran. Allah. Iyalah, kelahiran 2004. 2004. Ambil kuliah jurusan apa? Sastra Inggris aku. Gila sih. How are you today? I'm fine, I'm thank fine. you. Hey, kok kaget sih? How about you? Apa? Oh, katanya kita mau bahasa Inggrisan nih, kan gimana dong? Oh iya ya. Iya. Janganlah ya. Maksudnya bukannya itu. Kita nggak usah. Kita kan namanya aja FDM Indonesia. Masa FDM kita harus Indonesia. pakai bahasa Inggris kan? Cinta Indonesia ya. Cinta Indonesia. Even though English is actually my everyday language. Oh. Iya. Salma, Iya. aku tertarik buat ngobrol tuh karena gini. Aku tuh lagi, bukan aku ya, akhir-akhir ini tuh lagi heboh dengan obrolan terkait masalah Gen Z. Kamu banyak sih. Kamu sebagai Gen Z dengan banyaknya apa ya, penilaian negatif mungkin ya. Kayak satu, kayak Gen Z itu sok misterius. Ya gak sih? Sok misterius. Ya, sok misterius. Gen Z itu generasi yang pengennya instan. Terus banyak lagi sok keren bersosial media yang kurang efektif lah. Udah punya second account, lebih aktif di second account. Kenapa nggak second account itu jadi first account-nya gitu loh? Kenapa harus jadi second account kalau lebih aktif jadi situ? Ada rahasianya itu Oh, dari iya. situ. Nanti Iya. nanti aku mau tahu ya Oh, iya, dari boleh. Gen Z. Nah, mungkin aku tahu nih teman-teman ini ternyata punya second account yang rasan-rasan kan. Udah kayak lambe tura ya. Iya, siapa tahu kan. Siapa tahu. Siapa tahu.
coba deh, sekarang dari opinimu dulu dengan berbagai banyaknya penilaian negatif, kamu mengiyakan nggak sih Gen Z itu dinilai seperti itu? Gini, namanya manusia itu kan pasti ada positif dan negatifnya, iya kan? Nggak Oke, salah. nggak salah. Nggak semua milenial juga baik, iya kan? Pasti ada negatifnya juga. Iya, ada, Iya. ada. Nah, kalau soal Gen Z yang negatif, yang terlalu sosmed, apa itu sebenarnya apa ya? Kita ini hidup di zaman yang teknologi itu udah tinggi gitu kan. Udah mateng ya? Udah maju. Nah, kita kan harus apa ya, kayak memanfaatkan itu kan sebaik mungkin. Nah, pasti kita ada branding dari sosial media dan segala macam. Makanya mungkin bagi kita dan bagi aku nih juga, atau bagi Gen Z lainnya, sosmed itu bener-bener kayak dikejar bener-beneran gitu loh. Karena selain bisa dapet uang dari sana, image itu kan juga dari sana ya. Sekarang kita kalau ngelihat orang, nilai orang nih pasti dari Instagramnya. Nah, Orang gimana sih? Berarti kamu salah satu orang yang tidak sama dengan isu yang ada. Isu yang ada itu seperti ini. Gen Z itu malu bersosial media. Itu tadi akhirnya muncullah sok misterius. Gen Z tidak sadar bahwa penilaian brand image ataupun sebuah portofolio itu sekarang bisa dilihat dari sosial media. Tapi malah sekarang sosial medianya di-uploadnya kayak kadang-kadang tangan aja tuh, ngeblur terus kasih quotes, nggak jelas tuh, postingannya 0, followersnya ada, highlight ada, tapi di private. Itu sebenarnya bagian dari branding. Itu bagian dari branding kita. Macam. Nah, soalnya ya kalau sekarang katanya orang-orang sekarang nih, kalau misalnya postingannya dikit, terus jarang posting, itu kelihatannya kayak lebih elegan gitu, anggun, misterius, biar nggak dikit-dikit posting itu katanya jamet sekarang. Kalau dikit-dikit posting Dikit-dikit posting itu jamet. jamet. Iya, karena kayak apa sih nih, orang hidupnya terlalu diumbar gitu. Apa kabar? Oversharing. Apa kabar dengan orang-orang entertain dan juga artis yang harus dituntut untuk aktif menunjukkan bahwa dia masih eksistensinya masih ada? Nah, itu kan mereka artis, dapat duit dari situ. Kalau kita kan enggak. Jadi kita kayak harus image-nya harus bagus lah. Nah, itu ada gunanya second account di situ. Second account tuh baru hura-hura. Itu yakin ya Gen Z itu kayak gitu ya? Iya, karena aku sendiri juga second account. Second Tahu account. aja. Iya. Padahal aku aktif kan di sosmed nih, tapi masih ada second account lagi. Kamu yakin kamu kayak gini? Kamu yakin nggak malah kena? Berarti kamu salah satu orang yang ini penggunaan second account menurutmu efektif? Menurutku efektif sih, soalnya second account kalau buat aku ya dan teman-temanku itu biasanya second account tuh buat teman-teman terdekat aja. Terus postingnya juga lebih bebas gitu kan, mau posting yang lucu-lucu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di first account kan benar-benar harus branding yang bagus, nggak boleh kelihatan jelek, konyol gitu kan. Tapi kalau di second account tuh lebih bebas lah intinya kayak gitu. Makanya di private. Terus biasanya posting. Contoh nih, contoh. Aku kenal kamu sebagai MUA, benar? Benar. Sebagai MUA itu yang aku lihat di first account-nya. Iya, first account. Terus kamu mau dilihat sebagai apa di second account? Kalau di second account tuh Atau orang-orang itu mau dilihat seperti apa? Kenapa harus ada dua image gitu loh? ya kadang kan apa ya, yang orang-orang pasti nggak mau ngeliatin sisi buruknya lah, bahasa kasarnya ya. Entah itu sisi buruk, entah itu apapun gitu, atau emang dia sekedar malu aja gitu kan. Berarti bisa dibilang second account ini isinya buruk-buruk. Nggak semuanya buruk. Kalau aku isinya cuman ya udah foto teman-teman banyak banget, nggak kayak di first account. First account kan cuman 9 dan highlightnya banyak gitu. Tapi kalau second account lebih rame, terus lebih sering posting gitu. Posting teman-teman aja gitu, posting seharian. Ya apa sih konsepnya second account itu? Kalau kita lebih aktif biasanya di second account sih. Kalau aku ya kayak sehari-hari tuh aku selalu posting itu di second account, kayak apa sih, posting ini guys aku lagi makan, ini guys aku lagi di sini gitu. Lebih all out ya? Lebih all out, lebih jadi diri sendiri. Karena kalau di first account kan banyak yang nggak tahu kan, maksudnya banyak orang nggak dikenal. Kayak kamu kenal aku gini,
kamu boleh, kamu akan menunjukkan second accountmu nggak? Kalau andai kan kamu dengan orang yang baru kenal kayak gini. Enggak. Soalnya kayak second account tuh ricuh gitu. Kayak terlalu hektik, terlalu lebay gitu loh. Gen Z ini loh generasimu. Gen Z ini loh generasimu. Ya Allah. Ya itu positif ya, kalau diambil positifnya ya biar branding di first IG bagus gitu kan. Pasti artis-artis juga punya second account, ya kan? Tapi kalau gini, aku pernah ngobrol dengan beberapa orang public figure juga ngomongnya adalah untuk kebutuhan riset, masuk akal ya. Contoh kayak kita jatuhnya bukan second account, second account kan maksudnya karena itu adalah Instagram kita, tapi dengan fungsi yang sama, cuman lebih all out itu tadi. Yeah. Tapi kalau rata-rata yang public figure cuman lebih punya Instagram lain, tujuannya untuk beda. Mungkin ngecek apa biar algoritmanya nggak lebih rusak. Itu lebih masuk akal. Karena kan kalau kita pakai first account kita nih, kita mau ngecek contoh aku mau yang nggak mau keluar yang lebay-lebay tuh. Aku pakainya kalau pengen cari hiburan yang ketawa-ketawa receh, aku pakai yang second account aja biar algoritmanya nggak rusak. Cukup untuk itu, nggak yang untuk. Tapi diri kita ya sama, diri kita yang ada di sosial media itu sama. Kita milenial seperti itu. Kalau menurut kamu itu butuh dibedakan? Tergantung sih, sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Berarti ini yang membuat perusahaan juga banyak kecewa dengan generasi-generasi yang lagi baru kerja. Karena ternyata yang kita beli, maksudnya yang perusahaan beli, itu adalah image buatan, bukan image yang sesungguhnya. Oh, mungkin itu ya. Iya kan? Akhirnya seperti itu. Mungkin itu, tapi kayaknya nggak semua orang Nggak deh. semua. Emang ada yang ya second account, first account sama-sama positif. Cuman bedanya paling ya itu sih lebih kayak sering posting gitu aja. Lebih... Kalau kamu pernah berbisnis kan? Iya ya. Pernah sampai di tahap cari karyawan nggak? Cari karyawan. Atau cari tim deh? Kalau tim iya, karena di sini aku kan sebagai MUA itu aku belum bisa yang bener-bener kayak hairdo yang susah gitu ya. Jadi kadang-kadang emang aku pakai tim. Oh nggak pakai hairdo, tak kenalin ada hairdo. Iya. namanya Ersha. Iya, Bilang iya. apa? Saya bilang apa? Makasih ya. Hairdo dari luar, tapi kan kalau udah bekerja sama itu kan namanya tim. Ya. Iya, namanya Oh tim, jadi kayak bukan gitu. yang personal tim gitu bukan ya? Bukan. Partner ya maksudnya? Sempat nyari, cuman buat bikin personal team sekarang itu agak susah karena rata-rata orang itu udah ada basicnya sendiri dan mau berdiri sendiri kan. Oh iya sih. Coba kita kembali lagi yang kayak itu. Nah kalau kamu nih, kamu dengan kamu generasi Gen Z yang nanti next ke depan akan memulai dengan cari tim itu tadi, pasti karyawan atau apapun itu. Gimana kalau ternyata kamu sendiri dapet tim yang seolah-olah yang kamu hire itu tidak sifat asli yang dilihat di sosial medianya? Gimana ya? Susah juga ya sebenarnya. Tapi kalau menurutku, selagi dia di urusan pekerjaan profesional, ya terserah dong. Iya kan? Iya. Urusan dia mau kayak apa di belakang, selama perusahaannya dia jaga nama perusahaan, dia kerjanya bener, no problem. Itu nggak jadi masalah dong. Iya, Kalau iya. kayak gitu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika gini, contoh nih, aku ini namanya Mas Arul nih, Instagramnya bagus tuh. Oh desain. Ternyata dia punya second account tuh, hobinya mabuk. Dia ganti cewek, mabuk sama teman-temannya clubbing terus lah, namanya kayak gitu. Kita nggak tahu nih gitu loh. Terus ternyata ada beberapa hal yang berdampak di pekerjaan meskipun kita nggak tahu. Oh ternyata kenapa ya orang ini kok performanya turun, nggak bisa on time bangun pagi. Perusahaan itu akan cari kan, ini kenapa sih penyebabnya? Padahal dia aman-aman aja, kesehariannya di sosial media juga cuman desain, berkarya, seolah keren. Terus ada nih yang sering ngomong, itu loh anehnya itu suka clubbing, coba tak cek di Instagram ini loh. Kita kan kayak, anjir aku berarti selama ini meng-hire orang yang kebiasaannya itu clubbing gitu loh. Ganti-ganti cewek. Parah kan? Ya, parah nih. Parah kan? Ya,
Tapi menurutku kayak itu udah resiko perusahaan sendiri kan. Soalnya kayak gitu itu urusan pribadi sih menurutku, nggak bisa ini lebih mantap nggak bisa nih. dikutik gitu loh. Iya. Kan. Itu ya udahlah urusan sendiri selagi tidak merusak performa kerjaan. Kalau misal merusak performa kerja ya harus ditegur dan segala macam, atau mungkin ya dikeluarkan gitu kan. Tapi pokoknya intinya gimana pun orang, kalau menurutku ya gimana pun orangnya, mau dia clubbing atau segala macam, selagi kerjaannya bagus ya why not. Berarti mau intinya ya aku tidak mau secara kepribadian harus aku tunjukin ketika aku ngelamar kerja. Iya kan, kalau kita ngelamar kerja kan pasti sebaik-baiknya orang dong. Nggak mungkin kita ngelamar kerja dengan pakaian yang kotor terus kita habis minum-minum, kan ya nggak mungkin. Ya enggak juga. Ya enggak makanya, juga. makanya dari itu. Ini interview di sini dia lagi keadaan ini tipsi-tipsi. Ya udahlah kalau apa masuk aja gitu. Ya itu bagian dari tanggung jawab. Bagian dari tanggung jawab. Bagian dari tanggung jawab gimana performa kerja dan hidup social life kita itu harus dibedakan. Mau kayak gimana, kamu separty-partinya gimana, tapi kalau udah kerja ya kerja yang benar gitu. Gitu. Iya. Gen Z biasanya juga gitu. Kenapa? Gen Z biasanya juga gitu, maksudnya kayak hidup pribadi dan hidup kerja. Kuliah itu ya kuliah yang benar. Kamu di luar mau kayak gimana ya terserah kamu gitu. Tapi kuliah harus benar. Gitu ya. Agak kurang nggak sadar ya, apapun ini profesional dalam kerja Gen Z itu gini, yang harus ini ada satu kasus di mana sebenarnya nggak tahu apakah ini bagi Gen Z itu terlalu mengekang atau enggak. Ketika dia kuliah benar, kerja benar, anggap aja dia ternyata circle permainan mainnya terus pergaulannya dia nggak karu-karuan, tapi nggak ada secara apa namanya, performance kuliah aman, performance kerja aman, tapi itu ada beberapa perusahaan yang akan terganggu dengan itu karena image, atau instansi atau organisasi karena image, padahal nggak ngefek ini di pekerjaan. Dan itu kadang-kadang ternyata kayak gini. Sedangkan perusahaan atau instansi itu sekarang memang by datanya rata-rata adalah melihat sosial media di CV yang udah dibuat sama si calon pencari kerja itu tadi kan. Jadi menurutmu ya nggak mau dikekang dari segi itu kan pribadi kita, yang penting di kerjaan sama di kuliah. Ya gimana ya, mungkin kalau dari orang juga ya harus sadar diri juga kan ya. Harus sadar diri, menempatkan diri. Maksudnya kalau emang si perusahaan ini gak mau mempunyai image yang buruk gitu karena karyawannya, ya mungkin karyawannya juga ya harus sadar diri gitu sih. Tapi kalau menurutku ya rata-rata kalau udah orang melamar di sebuah perusahaan yang kayak gitu, yang maksudnya kayak bener-bener strict, yang harus clean lah intinya, itu juga yang notabene-nya di belakang nobody knows gitu ya nggak bakal ngelamar ke perusahaan itu sih. Mereka kan juga takut image-nya tercemar. Iya juga. Iya. Takut orang luar tahu gitu kan. Ya gitu sih kalau sepengetahuanku. Iya, maksudnya dalam artian ketika kamu tidak mau tegang juga, kamu juga harus sadar diri, jangan masuk di perusahaan yang memang dia SOP-nya seketat itu. Iya, benar gitu. Oke lah. Masih bisa diterima. Bisa dong. Gen Z. Dia salah dikit habis di media. Serius, salah dikit habis di media. Rindu sebenarnya kita Ntar viral aku. Ntar viral deh aku, gimana dong? Kemarin udah viral. Itu enggak. Kenapa? Pesona arek GKB, tahu nggak? Pesona arek GKB. Iya, kan lagi lagi. Kamu masuk dari salah satu pesona arek GKB. Iya. Terus ada yang coba. Apa? IG-nya namanya di TikTok juga rame. Iya, pesona cewek GKB. Sama nggak nih ya kira-kira nanti beda nih Iya, yang kita lihat di sosial media. Ini yang dilihat.
Apakah sama? Tapi ini loh Rek, pesona cewek GKB. Cek. Gimana? Ini, Sama ini. nggak? Ini. Coba hadap kamera kayak gimana? Nah, nanti samain dengan videonya ya. Samain. Samain dengan videonya ya. No edit, no filter. Kamu tahu belahan rejo gak? Hah, gimana? Itu ada cewek cantik di belahan rejo. Beneran ada. Beneran ada. Istrinya ya? Oh, bukan, istriku Jogja. Oh iya, istri. Bukan, anak belahan rejo Gresik. Gimana kamu ceritanya? Gimana kamu ketika kamu ngeliat konten yang kayak gini? Sebagai Gen Z, apakah kamu akan merasa, gila, aku udah naik level ini? Gila. Itu tapi menurutku membawa sebuah keberuntungan sih. Oh ya? Iya, awalnya aku posting di TikTok kan itu. Ini? Iya. Pesona cewek GKB ini kamu yang posting? Aku pesona cewek Gresik. Waktu itu lagi viral konten kayak gitu emang. Oke. Jadi kan FOMO nih, sebagai Gen Z kita FOMO dong. FOMO. Oke, aku nggak tahu ya. Ini hadiah itu melindungi Gen Z atau Oke. Enggak. FOMO itu ada baiknya, ada buruknya. Bener lah. Kita ambil yang baik aja. Nah, positif. ini baiknya. Nah, aku akhirnya FOMO, aku bikin konten itu, pesona cewek Gresik. Videonya sampai berapa ribu gitu. Di TikTok? Iya, di TikTok sampai berapa ribu, yang akhirnya aku di reach out sama tuh, Kak, boleh kita Berapa repost view-nya nggak? ini? Gitu. Berapa view-nya ini? 90.000 kayaknya tuh. Iya lagi. Iya, terus Paling, oh enggak, ada yang itu. Ada yang Oh, kamu masih kalah sama pesona anak ujung pangkal, Oh bro. iya. Anak ujung pangkal 217.000. Heeh. Jadi gitu, aku di reach out, terus akhirnya videoku di repost, diganti cewek GKB, dan itu semua orang banyak yang tahu dari mamaku, papaku, saudaraku sampai Surabaya tahu. Terus sempat diledekin kan, iya cewek Gresik gitu. Awalnya aku agak malu kan, terus tapi lama-lama karena dari situ itu followers IG ku bertambah jadi hampir 2.000. Oh iya? Iya. Gara-gara si 1.000, pesona iya. cewek. Berarti kamu harus berterima kasih sama media ini dong. Iya, terima kasih. Iya, terus pokoknya sekitar 1.000-an hampir 2.000 lah. Dari situ naik banget followersku, engagementku naik. Jadi ya itu sisi positifnya sih. Iya. Pesona ya. Pesona tersendiri. Pesona ya, oke. Tapi harus diimbangin dengan skill juga. Jangan terlalu jual pesona juga. Iya dong. Pastinya kita kuliah bener kan. Iya. Skillnya apa nih? Aku juga punya kerjaan. Terus di samping itu aku kuliah dan segala Ya macam. kamu gila sih, kamu kayak kerja ya. Kuliah kamu cukup beda dengan beberapa Gen Z yang aku tahu. Ini kamu kerja, kuliah, masih bisa atur waktu. Manggung masih ada. Manggung di kampus, manggung di luar kampus gitu. Reguleran gitu-gitu. Tapi udah nggak sering dulu, lebih ke ya udah kerja sama kuliah gitu. Ya cowokmu ngelihat yang pesona cewek gini, "Oh, pacarku ini bos." Enggak ya. Kebetulan belum punya cowok. Ya. Ojo guyu. Enggak kan seneng clubbing. Enggak. Jangan mau di DM ya nanti. Dia suka clubbing soalnya, parah dia. Iya. Yang suka clubbing. Kebetulan masih kosong nih. Itu juga masih kosong yang tadi ngefoto Udah. kamu. Udah hampir setahun kosong sih. Tapi memang mau fokus itu dulu ya, nggak usah yang... Iya, nggak usah. Aku sebagai omu ini... Sebagai om nih. Aku sebagai omu ini mau bilang, janganlah dek buat cari cowok-cowok dulu, fokus aja di karir, mumpung lagi naik-naiknya kayak gini tuh fokus aja kuliahnya diselesain, gila. Iya, terus mungkin itu salah satu positifnya Gen Z ya. Sekarang menurutku iya dong. Gen Z ini aku yang lihat nih sekarang banyak yang lagi mau fokus karir gitu loh. Makanya Iya. sekarang trennya kayak nikahnya antar aja, pokoknya fokus karir dulu dan segala macem. Itu alibi gak sih? Gak alibi sih sebenarnya. Enggak ya, emang. karena biar bisa banyak cewek aja Oh, atau enggak banyak dong. cowok aja. Enggak ya? Enggak dong. Itu Iya. kan bagian dari personal branding, terus juga mungkin ya itu tadi nggak mau seperti sandwich generation gitu kan. Hah? Kenapa? Ya kan kita maksudnya pengen menjadi orang yang sukses gitu kan. Kita sukses dulu baru nanti nafkah batin nanti dulu. Tapi orang tuamu usaha atau kerja? Punya usaha sendiri kebetulan. Oh, memang basicnya orang tua juga usaha. Iya, emang orang tua juga udah suka usaha gitu. Berarti memang basic keluarga usaha. Usaha. Kamu
juga kepengen pengusaha juga. Iya, tertarik ke sana sih bisnis gitu. Kalau ya alhamdulillah nantinya kalau udah bisa ke makeup ini arahnya mungkin ya pengen ikut bikin produk makeup atau produk skincare. Oh kayak gitu. Iya. Cakep sih. Kan lumayan tuh cuannya. Iya gede banget kan. Iya, gede Kayaknya banget. itu ada beberapa temanku yang bilang memang keuntungannya cukup besar itu. Iya, makanya lebih mau ngarah ke situ sih. Cuman yang perlu dipelajari lautannya sih. Jangan-jangan nanti ketika kamu udah jalan, lautannya udah merah banget. Iya, benar ya. Perlu Tapi riset lah. iya, tapi keren sih. Umur berapa berarti kamu? Sekarang masih 19. Cih. 19 bro. Tahun ini 20 sih, tapi sekarang masih 19. Tapi udah 18 plus lah ya. Udah dewasa lah. Udah ya. dewasa. 18 plus 19 kuliah semester 5. Ya, OTW semester 5. OTW semester 5. Udah punya sibuk usaha. Bisa. Gila, make up, terus habis itu Trif itu nggak jalan ya? Trif itu sebenarnya dia jalan sampai akhirnya sold out juga, tapi karena aku udah nggak bisa ngehandle dan waktu itu udah mulai masuk sekolah lagi, jadi kan hektik ya. Fokus gitu. satu aja dulu. Fokus yang satu, akhirnya ya udahlah MU aja gitu, lebih jadwalnya juga lebih fleksibel gitu sih. Iya sih. Makanya. Soalnya di samping itu kalau kuliah kan juga sekarang itu namanya ada SKP, Apa itu? poin keaktifan gitu loh. Oh iya? Itu syarat kelulusan juga. Syarat kelulusan harus aktif di kampus. Itu cara dapetin SKP itu dari ikut seminar, terus ikut panitia atau ikut lomba-lomba kayak gitu. Dan di Ada samping ada, Ada. iya. Makanya di samping pekerjaan, di samping kuliah itu masih ada harus aktif juga di kampus karena ikut panitia dan segala macam. Gila loh, sibuk banget. Aduh, tepuk tangan. Aktif banget dia. Itu positifnya Gen Z ya, positifnya Gen Z. Positifmu aja. Kamu nggak usah terlalu melindungi Gen Z, itu Enggak, tapi positifmu aja. beneran teman-temanku yang rata-rata satu kuliah sama aku Juga juga gitu. banyak yang udah sambilan kerja freelance, yang udah punya usaha. Bahkan kalau temanku ini yang salah satu kenalanku gitu, dia udah punya restoran, udah punya tempat gym dan segala macam. Jadi itu Bentar. Bukan masalah punya tempat gym, punya restoran. Bapaknya siapa? loh, berarti kan kayak memanfaatkan Privilege itu, itu iya. dengan benar. Iya, tahu. Cuman jangan disebutin ini Gen Z tapi udah punya restoran, ini Gen Z. Ayo aku coba pengen tahu Gen Z yang ini tiba-tiba udah punya restoran, ayo coba. Tiba-tiba Gen Z bener-bener bangun kos-kosan 20 kamar gitu. Pasti kan ada privilege itu kan. Ada. Permasalahannya adalah mau nggak Gen Z itu mengakui bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dicapai ini juga ada keuntungan dari si privilege itu. Jangan terlalu kayak, oh ini Gen Z, aku udah punya restoran 5 cabang. Bapakmu iki apa? Ya tapi kan yang ngelola kita gitu. Iya, benar. Paham. Wah, ini ternyata ya. Ini ya, Gen Z itu ya, kayak gini ya. Kita nggak mau kalah dong. Iya. Kita maunya kan kayak pembisnis muda gitu. Lebih ke melanjutkan bisnis ya. Tapi bagaimana dengan konteks di mana Gen Z itu kepingin dikit-dikit mental health? Kamu kan sibuk banget nih. Kayaknya kamu harusnya kamu juga dengan kesibukanmu yang kayak gitu gak sempet dong harus mikirin, aduh mental health nih kayak gini nih. Kemarin aja aku lihat storymu aja jam 4 pagi bro, make up kan, ya kan? Pagi, udah biasa. Ya udah biasa. Kebetulan kita juga ada divisi wedding itu juga pagi kan. Iya, biasanya yang Kayak bekerja di ranah itu kan memang. Oh jam 3:30 bro bangun. Iya, jam 3 kadang. Dan nggak harus, dan kita lupakan tentang mental health itu, kita lupakan kan. Nah, gimana tanggapanmu bahwa banyak anak yang sedikit kerja, travelingnya lebih banter daripada lebih banyak daripada kerjanya, terus dia iya aku kena mental healthku dan bla 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 bla. Kalau diambil sisi positifnya lagi nih. Oke. Sisi positifnya lagi nih. Ya, kita kan oke. nggak boleh menjelek-jelekan kan. Enggak. Ya maksudnya gimana tanggapanmu? Oke lah, ambil sisi positifnya dulu. Kayak Ya. gimana?
Kalau menurutku positifnya marak-maraknya mental health, kita kan jadi lebih aware gitu loh. Iya, dengan adanya mental health, dengan adanya kalau gini tuh harus gimana gitu kan. Tidak meremehkan adanya mental health gitu kan. Memang ada. Cuman kapasitas penggunaannya saja yang berbeda. Jadi yang dulu mental health itu adalah benar-benar salah satu prioritas belakang gitu ya kayaknya ya. Bukan, itu benar-benar ketika kita di posisi yang tingkat kestresannya itu baru kita stres banget dan kita bisa mengucapkan itu. Nah, makanya ada munculnya adalah healing itu tadi kan. Yang sekarang penggunaan healing pun itu sebenarnya juga udah salah kaprah kan di yang sekarang. Setuju gak? Healing yang sekarang itu kemarin juga sempat bahas itu loh. Kita pulang kerja aja ke coffee shop udah dibilang healing, padahal healing itu adalah salah satu treatment penyembuhan buat orang yang sakit mental ataupun yang stresnya yang benar-benar itu, bukan yang kayak kamu pulang kerja ngopi itu healing apa healing. Mungkin kapasitas penggunaannya aja yang berbeda, dan Gen Z itulah yang sering banget mengubah positioning kata ini menjadi lebih familiar gitu loh. Healing. Ya kalau menurutku ya balik lagi, mental health orang-orang itu beda-beda. Kita nggak bisa sama ratakan. Mungkin bagiku itu tidak berat, atau bagi kakak itu udah berat gitu kan. Enggak. Contoh aja. Dan sebaliknya gitu kan, kayak gitu. Terus kalau soal healing tuh menurutku juga penyembuhan mental seseorang itu beda-beda. Maksudku kayak gini. Aku nih misal, aku mungkin lagi penat, lagi apa, terus lagi di titik yang nggak enak, tapi dengan aku berkumpul sama teman-temanku, dengan aku ke coffee shop, itu udah bikin aku balik happy lagi. Itu udah healing. Iya, menurutku udah healing. Kan beda kan, maksudnya apa ya, pandangan orang tuh beda gitu loh, nggak yang melulu healing tuh harus yang penyembuhan mental bener-bener yang gimana gitu, ya kan? Bener. Berarti menurutmu generasi sekarang yang dikit-dikit mental health-nya kena, terus dikit-dikit healing, nggak masalah? Nggak masalah sih. Maksudnya balik lagi ke masing-masing orang. Nggak masalah. Balik lagi masing-masing orang gitu loh. Masing-masing orang. Nggak usah yang terlalu gimana juga gitu kan. Kalau dari aku sih ya, ada positifnya, ada jeleknya. Aku juga nggak akan menjudge orang yang emang lagi menurut mereka itu berat banget bagi mereka gitu kan. Semua punya porsinya masing-masing itu sih gitu. Ya kalau memang lagi terganggu mental health-nya ya karena sekarang pengetahuan mental health di mana-mana banyak, jadinya kan lebih aware, bisa langsung ke psikolog, lebih terbuka gitu kan sekarang psikolog gitu kan. Itu bagus, kalau ke psikolog bagus. Iya, bagus, makanya dari situ. Kalau anak-anak sekarang Starbucks, S-nya kan psikolog. Healing. Kumpul sama teman, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau kita itu nggak masalah, cuman kan mungkin kita adalah generasi yang berbeda yang akhirnya menganggap dulu itu generasi kita itu mengucapkan hal itu kayaknya kayak jarang banget gitu loh. Kalimat itu ada penggunaannya yang berbeda. Sama dengan toxic. Oh, toxic. Iya kan? Toxic itu sebenarnya bahasanya apa? Cerewet. Enggak sih, toxic tuh kayak beracun kan sebenarnya bahasa Indonesia. Iya, kalau diartikan dari segi ininya, penggunaannya yang selama ini. Mungkin lebih kayak bermasalah gitu ya. Bermasalah. Trouble gitu. Iya. Bermasalah. Menurutku sih kayak lebih toxic tuh bukan cerewet ya. Cerewet tuh nggak ada toxic-toxicnya menurutku, karena menurutku orang cerewet itu ada positifnya lah. Gitu. Lebih ke bermasalah. Iya. Jangan anak-anak sekarang ketika dia punya guru, punya atasan, terus kita marah, kita ya marah selayaknya atasan, marah apa dengan stylenya si atasan itu masing-masing. Ada yang karakternya keras, ada yang kayak gini. Sekarang bisa muncul itu kalimat toxic itu ke atasan itu. Atasanku toxic banget sumpah.
Ya nggak sih, sering nggak sih ngomong Iya gitu? ya, mungkin ada beberapa. Cuman kalau dari pandanganku kayak gitu tuh mungkin karena di generasinya kita itu kita menekankan bahwa dikit-dikit itu nggak boleh yang marah-marah gitu loh. Oh gitu ya? Iya, makanya tadi Dikit-dikit nggak ada boleh hubungannya marah-marah, sama ya. mental health gitu-gitu. Dikit-dikit nggak boleh marah-marah Nggak karena boleh, dibilangnya rapuh benar. ya. Generasimu berarti rapuh, nggak boleh marah-marah karena dikit-dikit nanti mental health-nya kena. Enggak dong, tapi menurutku ya lebih aware soal mental gitu sih. Tapi tahu nggak sih kalau sekarang itu di semua tempat pekerjaan atau loker itu bahkan kita dibilang harus siap kerja di bawah tekanan. Dan kalian nih, para Gen Z, mau masuk di situ dengan loker yang udah ada tulisan mau bekerja di bawah tekanan. Bukan kita yang membuka pintu, tapi kalian yang masuk di pintu yang ada tulisannya kerja di bawah tekanan. Tapi ketika dalam di bawah tekanan muncul bahwa, duh atasanku toksik banget sumpah. Itu pribadi masing-masing. Iya, guys. tapi menurutmu gimana dengan orang-orang yang punya penilaian seperti itu? Balik lagi sih aku pribadi masing-masing. Pribadi Soalnya masing-masing. aku sendiri tuh nggak yang terlalu menggubris orang ke sana ya gitu. Maksudnya kayak do whatever you want gitu. Tapi kalau kamu sebagai Gen Z dibilang kayak gitu, terima atau enggak? Ya kalau yang dikit-dikit lembek itu ya enggak sih, soalnya Enggak ya. dari aku sendiri aku juga bukan orang yang Kamu cukup keras menurut aku. aku bisa cukup keras. Nggak yang lembek, aku nggak tahu sih karena Oh, kita iya, iya. nggak yang cuman cukup keras dalam artian ya bangun pagimu aja itu udah nunjukin susah loh cari cewek bangun pagi meskipun karena itu kerjaan ya. Iya. Meskipun karena itu kerjaan, punya rasa tanggung jawab bangun pagi itu susah banget untuk sekarang. Ya karena itu udah menjadi tanggung jawab nggak sih, kalau misalnya nggak bangun pagi, kalau nggak dilakuin nggak dapet uang dong. Dari situ aja motivasinya, gitu kan? Dengerin Sesimpel itu. itu. Itu dengerin Gen Z yang mungkin apapun ya yang menganggap atau apapun itu tolong tanggung jawab. Itu waktu itu tanggung jawab dari segi waktu itu mencerminkan kepribadian banget gak sih? Tanggung jawab waktu, terus ya bagi waktu lah sebenarnya itu. Di sini kayaknya kalau di tempat kantor ini jam 9 itu nggak ada. Nggak ada, kayaknya anak-anak itu habis jam 8.50 itu langsung jam 9.15. Jadi kayaknya nggak ngelewatin itu jarum jam 9 tuh nggak ngelewatin. Itu yang selama ini kita lihat di lingkupku aja ya, itu kayaknya kayak gitu. Nggak tahu kayaknya apakah jam 9 memang di jam orang ini, di jamnya anak-anak ini nggak ada, atau memang di jamku aja yang jam 9-nya kelamaan. Soalnya susah. Tapi kalau kamu sendiri tak lihat berani bangun pagi, kamu update story, wih jam 4, jam ini ya paling enggak kamu punya tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Iya dong, harus itu. Tanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Itu. Tanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Boleh, terserah. Ini Mau milih apa aja terserah. Tapi pas sudah milih ya, tanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Sebenarnya nggak ada kok milenial, dan menurut aku milenial dan Gen Z itu harusnya adalah masanya bukan membedakan, tapi berkolaborasi. Iya, benar. Harusnya ya. Kenapa? Kita tim milenial itu sangat butuh banget generasi Gen Z itu karena 100% 2 kali lipat mereka lebih update daripada kita. Benar. Itu kekurangan milenial. Siapapun milenial akan selalu ngomong seperti itu. Kita sangat butuh banget up to date dari Gen Z. Bahkan industri apapun, musik, kreatif atau apa, karena permainan Gen Z lebih fast moving banget kan sekarang, betul-betul lebih cepet gitu. Tiba-tiba trennya udah ini. Mungkin mama kamu aja trennya masih apa, kamu udah di mana gitu kan. Ya kan kita butuh banget up to date yang Harus up to date sih. up to date yang kayak gitu. Nah, untuk milenial ini sebenarnya menurut aku kuatnya di mana sih milenial ini? Di mental. Menurut aku kesimpulannya di mental. Kenapa? Karena milenial ini terbentuk di generasi yang ya mungkin sandwich itu tadi ya, di mana antara konvensional dan digital ini semuanya setengah-setengah. Konvensional mau habis, digital mau datang. Jadi kita benar-benar mentalnya ketempa banget itu antara yang konvensional dan digital. Lah kalau Gen Z ini digital banget. Iya, ya mungkin dari itu juga sih, karena kita lahir di generasi yang berbeda ya, jadi didikan orang tua kita, terus lingkungan kita itu juga udah beda. Contohnya nih, kayak misal orang dulu, kenapa sih dulu-dulu tuh kayak jarang banget mental health dan segala macam lah. Dulu mikirnya perang, bertahan hidup, kan nggak mungkin Ya benar, mikirin benar. mental health. Nah sekarang
kita nih zaman udah gampang, udah digital. Ya wajar aja nggak sih mikirin mental health sekarang? Gitu ya? Iya dong. Oke. Wajar buat Wajar. mikirin mental health ya. Jadi jangan Diremehin. Enggak, bukan ngeremin. Kalau aku pribadi mungkin gini, kamu harus tetap aware untuk masalah mental health dan sebagainya itu. Tapi tolong jangan dijadikan landasan acuan bahwa ketika tidak sama dengan yang lainnya. Contoh, si A bisa mendapatkan kerja di tempat yang kayak gini. Kebetulan secara waktu kerjanya lebih enak dan si Gen Z yang lainnya kayak gini. Ketika kamu melihat perbedaan itu, janganlah dikit-dikit langsung ngomong, aduh kerjaku kayak gini, work balance-ku nggak kurang. Akhirnya hanya gara-gara perbandingan yang seperti itu. Maksudku kita milenial nih, maksudnya kita nih, hal kayak gitu itu ya udah, nggak semuanya kita bisa bandingin pukul rata. Kalau kamu memang ngerasa kalah di situ, jangan dikit-dikit penggunaan kata yang itu tadi. Ya namanya orang rezekinya juga beda-beda. Iya, benar. Dan sekarang kalau bayangin, apakah kamu akan ngelihat, kamu deh usaha yang dimana jamnya itu nggak nentu kan? Ada beberapa orang ngomong enak, tapi ada beberapa orang gila, kita lo nggak bisa tidur nyenyak, kita tidur setelah make upnya baru dia, iya kan, benar kan? Bener. Setelah make upnya, kamu ngelihat anak yang rutinitasnya kerja jam 9 pulang jam 4 enak nggak? Enak kan, mesti kayak enak, teratur, malam bisa pasti ngopi. Kita malam belum tentu bisa ngopi karena mikirin A, mikirin B, mikirin C. Ya plus minus itu kan. Oh iya benar, ada plus minusnya. Kalau menurutku juga nggak selamanya kerja 9 to 5 itu juga enak kan, ya ada capeknya, terus besok harus ngulangin itu lagi. Sedangkan aku yang mungkin memang kerjanya subuh dan segala macam, tapi kan kalau misalnya kita udah capek nih, ya udah nggak usah ngambil dulu kan nggak apa-apa. Itu bagian dari. Loh, berarti maksudnya kan kayak jangan dipaksain gitu loh. Iya, ada iya. plus minusnya mungkin. Mereka kerja 9 to 5 dapat gaji pasti dan segala macam, lihat kita enak yang fleksibel dan segala macam. Tapi kan ya karena jam fleksibel itu juga kita si income juga nggak pasti, ya kan? Jadi kayak ada plus minusnya. Plus minus sendiri. Jangan terlalu banyak membandingkan dan jangan gunakan kata-kata yang mentang-mentang itu diterima oleh secara nasional. Jangan dikit-dikit digunakan karena tidak semua tempat perkataan itu cocok. Termasuk mental health dan sebagainya, work balance dan sebagainya. Bahkan sekarang si Gen Z itu bisa punya, nggak tahu ya, kalau zamanku dulu iri dengan owner itu nggak masuk akal. Kok bisa? Iya dong. Enggak, maksudnya kok bisa ada iri dengan owner gitu loh? Aneh saja. Ketika memang ada hal seperti itu, contoh nih, contoh ya. Entah job banyak atau job apa, terus habis itu iyalah ceperan banyak gitu kan, enak dong bisa dapat ceperan banyak itu, yang bisa beli mobil. Iya, yang beli mobil bosku, ibaratnya kayak gitu. Kayak nah kenapa sih harus membandingkan? Kalau ngomongin penghasilan dengan owner itu ngapain harus dibandingin? Tapi kalau menurutku kalau bahas soal ke situ tuh bukan Gen Z aja sih, maksudnya. Iya, kebanyakan. Iya. Sekarang yang generasi yang untuk kerja kan Gen Z. Iya toh. Benar. Kalau Gen Z aja start 98 katanya. 97 aja pun kadang-kadang udah nikah kan, ibaratnya kayak gini. Berarti aku bilang ya memang kebanyakan di dunia kerja ini sekarang Gen Z. Nah, kejadian seperti itu tuh benar-benar ada gitu loh. Bahkan ada yang mulai iri dengan jam kerja dan pencapaian antara karyawan dan owner. Serem nggak tuh? Serem nggak? Menurutku kayak nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal kan? Iya, karena gimana ya, owner kan juga dulunya pasti merintis dong bekerja. Benar. Punya porsinya masing-masing, jangan dibedakan. Jangan disamakan. Iya, jangan disamakan. Sorry. Salah dikit. Sorry. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Dibuat motivasi boleh, Iya, tapi kalau dibuat disamain konyol gak sih? Ya, itu tadi perbedaan mending dibuat motivasi. Gitu. Kayak si A lu udah nyampe sini, masa aku nggak bisa sih gitu. Aku harus bisa dong. Nah, itu masuk akal. Daripada harus kita iri dengan Seseorang. atasan. Itu konyol menurut aku. Tapi beneran ada.
Ada beneran fakta di salah satu coffee shop itu juga ada. Aku pernah dapat cerita bahwa gila saiki ku wis udah mulai membandingkannya itu bukan ke teman kerja, tapi di owner. Wah, di owner. Iya, di owner. Sampai owner itu sampai si karyawan tuh sampai bilang gini, enak owner kesini tanya piye gimana, ya nggak ngerti sing di lapangan, sing beli mobil dia sebagainya. Gila gak? Padahal yang bangun itu kan Gila gak menurutmu? ya Lumayan gila gak sih? Iya. Tapi memang gak tahu ya. Kayak dulu itu kalau contoh kalau kita karyawan itu rasanya ya memang semutlaknya owner akan dapat lebih banyak. Itu udah semutlak, udah hakikatnya Ya, gitu loh. sewajarnya. Udah sewajarnya dan nggak perlu kita iriin ataupun kita apa. Kalau kita kemotivasi dengan owner itu masuk akal. Tapi kalau kita iri dengan kesibukan owner nggak masuk akal. Apalagi sampai ada karyawan yang ngomong bahwa ownerku micromanage. Pernah dengar nggak kalimat micromanage? Iya. Micromanage itu di mana si owner ini cuman ikut campur ke dalam usahanya ini sedikit gitu loh. Nah, sampai kan membandingkan owner lo cuman gini sedikit aja gak ikut ngurus. Ya dia owner, dia punya uang untuk bayar karyawan kok bisa disuruh kerja sepenuhnya, kan nggak masuk akal kan? Terus lagian juga yang bangun usaha itu idenya itu pasti kan dari owner. Udah owner kan, iya kan? Itu generasimu. Tapi nggak semua dong. Ya nggak semua. Makanya aku tuh heran, kenapa sekarang tuh beberapa generasimu itu, Gen Z itu menormalkan sesuatu yang dulu itu nggak harus dinormalkan gitu loh. Teman-temanmu yang bisa sukses, yang mungkin tadi dibilang sama Salma juga dia Gen Z dan dia punya restoran, dia Gen Z punya kos-kosan kamar 20, dia Gen Z udah punya kebun binatang mungkin. Jangan disamain, bro. Jangan dipukul rata terus hidupmu harus seinstan dia. Itu sebenarnya di era kita juga ada. Itu kalau nggak salah namanya warisan. Tolong. Ya kalau memang kita nggak punya warisan, ya jangan disama-samain ya. Itu loh enak, itu loh Gen Z itu kayak gini. Karena sekarang itu banyak banget kan informasi yang diterima Gen Z dari sosial media. Dan kebanyakan itu hanya enaknya saja yang dipamerin. Budaya pamer, budaya apa itu kan dari sosial media. Nah, Gen Z ini mulai mengejar lah untuk bisa ikutan pamer itu sampai lupa dengan kapasitasnya. Apa yang dilakukan Gen Z itu tidak salah kalau sudah mendapatkan pemasukan yang stabil, udah mendapatkan warisan yang cukup, udah pondasinya udah ada gitu loh. Nah, yang lainnya, yang korbannya ini adalah yang tidak tahu ini adalah Gen Z yang cuman melihat instannya aja. Berapa banyak Gen Z yang harus ke jerumus dengan kripto, Bitcoin dan lain-lain. Karena dia bener-bener fokusnya instan, padahal nggak dipelajarin gimana kripto, gimana Bitcoin. Itu maksudku, Gen Z yang kayak gitu itu loh yang perlu dipukul bagian sininya itu kayak sadar kayak gitu loh. Tapi tidak menyalahkan dengan kebiasaan yang kamu bilang tadi. Balik lagi di pasal 1, ketika semuanya udah beres tanggung jawabnya. Pesanmu deh atau apa yang bisa kamu sampaikan kamu sendiri sekarang, meskipun ya aku lihat kamu dari orang yang secara privilege dapat lah ya. Dapat dong. Dapat. Secara privilege dapat bisa punya kesempatan mulai dari SMP udah sibuk di non akademiknya. Itu semua kan kamu dapetin kan. Alhamdulillah juga di support dari orang tua juga. Lah, gimana sih dengan mungkin teman-teman Gen Z yang mungkin secara privilege kurang beruntung, tapi dia melihat itu dengan sebelah mata, adalah yang dilihat enak-enaknya aja. Sedangkan kamu aja meskipun privilege, kamu masih mau tuh bangun jam 4 pagi, masih mau tuh make up kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kamu mah
Diem aja nggak usah ngurusin make up bangun jam 4 pagi, ngopi Starbucks setiap hari bisa kayaknya. Masya Allah. Iya kan? Semua itu nggak bisa instan gitu. Walaupun ada yang memang kita dapat privilege dan segala macam, tapi itu kan ya apa ya, nasib orang masing-masing sih menurutku. Terus pentingnya bekerja keras, usaha itu penting banget sih. Tanggung jawab gitu. Terus kenapa ini nih yang ditanyain, kenapa kok aku kerja walaupun kayaknya aku nggak kerja aja fine-fine aja gitu. Kenapa nggak kuliah aja gitu. Di sini yang aku highlight, uang orang tua itu tidak akan selamanya ada. Benar kan? Benar. Kalau mau mempertahankan gaya hidupku, mau mempertahankan apa yang aku punya, aku harus bekerja keras dong buat mendapatkan itu. Gitu aja, sesimpel itu sebenarnya. Kuncinya di tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab di kerjaan, tanggung jawab di diri sendiri. Gaya hidup yang dipilih itu juga harus dipertanggungjawabkan juga. Iya, kalau kamu mau gaya hidup itu, misal kamu emang mau gaya hidup yang agak tinggi gitu, ya kamu harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu mau dengan usahamu sendiri gitu. Bukan pinjol. Bukan pinjol. Jangan pinjol. Harus dengan usahamu sendiri, harus ya ada yang dikorbankan gitu. Karena mungkin menurutku orang yang sukses itu pasti ada yang dikorbankan. Mau itu waktu main atau ya apapun itulah. Kalau bagiku mungkin ya waktu main ya yang dikorbankan, karena kalau misalnya aku kerja dan segala macam, aku nggak banyak waktu mainnya sama teman-teman gitu sih. Oke. Tapi lumayan loh ya, lumayan dia ngomong kayak gitu, dia ke pelicok dikit bahaya gitu. Dia keren loh ngomongnya, bahwa dalam artian tanggung jawab dan juga kesuksesan itu tidak luput dengan pengorbanan, entah dari segi waktu main dan sebagainya. Jadi kalau kalian terlalu berharap semuanya baik-baik saja dan balance, uang banyak, main tetap jalan, kayak gini, ya nggak bisa kamu, ya tolong dikejar itu benar-benar lebih giat lagi. Ya bisa, tapi nggak akan kamu bisa nikmatin dengan instan yang sekarang. Semuanya akan di panennya di besoknya. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Gila. Ini kelahiran 2004. Dia bisa ngomong kayak gini karena kamu semabam kan ya? Ya karena memang ya keren aja sih, balik lagi ke pemikiran masing-masing orang. Ada yang punya privilege juga lepas tanggung jawab, ya ada yang punya privilege dia juga masih mau fight dengan apa yang dia tekunin juga ada. Begitu juga sebaliknya, ada yang udah nggak punya privilege, nggak apa, elek, miskin, males, kakek tingkah mana, kerja keras. Ya itulah. Kesadaran diri dari masing-masing. Kesadaran diri dari masing-masingnya. Dan buat milenial mungkin udah ya, Gen Z juga ada nilai positifnya ya ternyata ya, meskipun tidak semua yang dianggap Gen Z itu jelek. Oke lah ya, kita ada game nggak sih? Kita main game dulu. Game apa nih? Gamenya kita ini, apa namanya, yuk ngobrol. Apa tuh pertanyaannya? Wah nggak relate ini bro, dia mah nggak usah ngelakuin kayak gini, udah ATM-nya aman terus. Coba aja. We never know. Pernah nyuri uang orang tua nggak pas kamu kecil? Ceritain kalau pernah. Emang pernah? Pernah kamu? Kamu semuanya udah disiapin sama orang tuamu, masih nyolong. Kurang tahu diri kamu, Sal. Ya Allah. Tapi akhirnya aku tetap cerita dong kalau aku ambil. Kalau boleh tahu itu SMP, SMA? SD. SD kamu nyolong buat apa? Gila kan, bener kan, generasi sekarang nekat-nekat kan. SD nyolong uang buat apa coba? Itu buat jajan aja. Soalnya dulu itu, ya aku kan tahu gitu loh tempat uang di mana gitu kan. Gak, bener kan, kejawab kan? Itu kejadian itu waktu? SD. Kamu SD? Ya kan? Ngerti kan? Berarti kan produknya? Nggak boleh iya gitu. Kan? Berarti kan? Nggak boleh gitu dong. Berarti itu Nggak boleh faktornya. Nggak boleh The best SD dan juga SD. Tetap. Dia loh, berarti secara nggak langsung. Tapi kan cuma 10.000 doang. Wait, 10.000 waktu SD itu gede gak sih? Tapi habis itu bilang tadi aku ngambil uang gitu.
gitu aja. Kamu lebih baik minta maaf ya daripada minta izin ya. Soalnya waktu itu tidur kan, masa aku bangunin kan nggak sopan. Enggak, itu alasanmu aja, ngambil aja. Ih, ini Loh, anak. tidur kan di sebelahnya ada dompet. Terus aku Ih, bangke orang banget sih. Tapi kamu kalau SD aja udah kayak gini, jujur ya, ini masa lalu kan. Iya. Pernah nggak sih kamu nilep uang LKS atau apa? ih nggak pernah, ngapain? Nggak Ya pernah. kan, ngapain? Kan, Ngapain? itu kan Kamu mau main kemana? Gue bisa. nggak gitu, tapi kan itu uangnya teman-teman dong. Nggak. Hah? Apanya? Uang kayak uang SPP, uang Oh, LKS? SPP nggak pernah. Nggak pernah Aku kayaknya. kira kayak uang kas gitu. Oh enggak dong, kalau uang kas, kripto bro, jangan bro kayak gitu. Jangan. Nggak pernah kalau uang SPP gitu, nggak berani aku. Itu kan ya masalah pendidikan ya, nanti gimana dong aku. Ya berarti Salma pernah nyuri uang orang tua. Ya. 10.000. Jajan apa Sal? 10.000 waktu itu? Apa ya? Aku lupa sih dulu apa. Soalnya di deket rumah itu banyak yang jualan gitu. Menurut kamu, cowok dan cewek itu bisa gak sih sahabatan tanpa baper-baperan? Bisa sih, bisa. Tapi mati. Nggak, beneran bisa. Karena aku juga punya sahabat-sahabat cowok gitu kan. Ah. Nggak ada feeling. Kamunya, cowoknya. Sahabatnya Salma yang cowok, yakin lo gak ada feeling? Nggak Ya nggak tahu ya, tapi setahu gue sih nggak ada gitu Gak kan. ada. Yakin gak ada feeling? Hubungan pertemanan. Pesona cewek GKB nih bos, senggol dong. Bisa menurut bang, kamu bisa? Bisa sih. Meskipun dari salah satu entah sahabatmu atau kamunya next time nanti punya pasangan pun masih bisakah itu sahabatan? Bisa, tapi mungkin kalau misalnya udah punya pasangan ya kita kan harus tahu porsi masing-masing dong. Nggak mungkin. Sahabat lawan jenis adalah maut. Iya, nggak mungkin kayak kita masih dekat-dekat orang udah punya pacar kan ya juga nggak mungkin. Jadi ya. Berarti udah nggak sahabatan? Enggak, ya bukan nggak sahabatan, tetap sahabatan. Mungkin tapi intensitasnya udah beda. Susah bagi cowok. 80% Hmm. susah bagi cowok. Ya gimana bro? Tiap hari yang kita deketin kayak cewek gitu kan, apa? Kayak Salma ini udah tahu pesona cewek GKB kan, sahabat kayak gini tiap hari keluarnya sama ini. Kadang-kadang cowok itu kayak nggak bisa di treatment berlebihan loh kadang-kadang bagi perempuan. Hei perempuan, karena dia akan memikirkan hal yang lebih. Padahal bagi perempuan ya itu biasa aja, kayak aku ke sahabatnya kayak gitu loh. Tapi bagi laki-laki spesial. Ya kan, kebanyakan yang bikin salah paham kan Itu, treatment yang kayak treatment. gitu. Jadi ya sahabatan. Kalau memang niat mau ganti jadi pasangan ya tolong diperjelas lagi ya. Oke, Salma bisa tuh berarti buat sahabatan itu. Pernah nggak sih ngerasa bersalah dengan diri sendiri? Pernah. Kenapa sih aku cantik? Kenapa aku cantik? Enggak, mungkin kalau buat aku sendiri ngerasa bersalah tuh kenapa harus aku yang menopang semuanya gitu. Aku sebagai anak pertama di sini ya. Oke. Curhat colongan. Oke. Aku sebagai anak pertama itu ya merasakan gitu loh, harus ada apa-apa aku yang take action gitu. Mungkin di situ aku merasa bersalahnya sama diri sendiri, kayak kenapa sih harus aku terus yang menjadi the bigger person gitu. Lebih kesambat gak sih? Bukan menyalahkan dong. Kamu lebih kayak ke lagi di posisi yang kayak apa ya, mau sambat tapi kemana? Aku ini anak pertama gitu loh. Iya gak sih? Kamu butuh sosok kakak atau apa yang biar bisa ada yang kamu sambati. Kalau kamu sambat di adikmu nggak masuk akal. Iya, gitu. benar. Ya, merasa bersalah aja sih kenapa harus Jadi anak pertama. enggak, bukan jadi anak pertama, lebih kayak ke aku nih orangnya juga nggak enakan kan, jadi kayak aku iyain aja dengan apapun semua itu, kayak melakukan hal yang misalnya aku nggak mau gitu loh. Oh kamu nggak mau tapi kamu karena nggak enakan. Iya, kalau nggak yang kamu enakan jadi kayak lakukan. oh iya merasa Iya. bersalah. Tapi di posisi ini aku anak tunggal kan Sal. Oh iya. Aku kadang-kadang ini apa namanya juga punya harapan punya saudara. Kayak punya. Ada juga yang adik, dia berharap untuk kenapa sih aku harus punya kakak atau iya kakak karena takut dibandingkan. Contoh nih anak pertamanya pinter, rajin atau apa, biasanya anak yang kedua nih kayak masmu itu loh kayak gini, ya nggak sih?
Iya gak sih kayak gitu gak sih? Ada. Atau kayak mbakmu ini loh kayak gini. Wih. Sukses menurut versi kamu itu yang kayak gimana sih, Sal? Ada dua sebenarnya, sukses dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah kalau misal sukses dunia pasti kan ya bisa bawa orang tua, bisa bawa keluarga, membanggakan orang tua gitu udah termasuk sukses kan. Nah tapi juga jangan kejar kesuksesan dunia aja, karena kesuksesan akhirat itu juga perlu. Walaupun image-nya kayak gini ya, tapi kan hatinya kita Kayak gini. hatinya harus masih mikir akhirat. Gitu ya. Ya dia juga untungnya ada fotomu yang hijaban itu ya, yang waktu di pesona yang cewek pesona tadi kan ada mixnya kan, ada yang versi hijab. Balance ya. Mau jadi orang gimana pun tapi kan hatinya tetap harus baik gitu kan. Sukses itu tidak melulu dengan jabatan owner. Ya, beneran, sumpah. Kamu kebayang nggak sih kalau semua orang kepengen jadi owner, yang jadi pekerjanya siapa? Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang jadi pekerja, yang buka lapangan pekerjaannya siapa? Jadi, tolong balance aja hidup ini tuh. Kalau kamu berada dalam sebuah hubungan, seberapa rela kamu ngorbanin kebutuhan, keinginan, dan tujuan kamu demi pasangan kamu? Aku dulu tipe yang bucin sih sebenarnya. Oh iya ya? Iya. Kelihatan sih. Jadi ya mungkin seberapa rela ya, rela aja sih. Waduh. Gitu. Janganlah, Sal. Harusnya nggak boleh ya. Janganlah. Nggak boleh. Harus pikiran dan hati harus sejalan. Anda siapa membuat pesona cewek gigabis rela itu? Tolong. Kamu, aduh. Apa hal bucin apa yang paling kamu? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Coba aku tebak ya. Iya. Kamu karakter orang yang belanjain cowokmu nggak? Halah. Pasti. Tapi kan give and take gitu kan. Kalau dia kayak gitu ke aku juga membalas budikan gitu kan. Karena kita sebagai yang lebih besar, membalas budikan yang lebih besar. Ya setara. Karena kita sebagai cewek kan juga harus punya harga diri. Masa kita terus yang di spoil gitu kan intinya. Iya, kadang-kadang cowoknya yang nggak tahu diri ya. Ketika udah kayak gitu terus tinggal kayaknya, ya nggak sih? Tergantung masing-masing cowok sih. Aku dulu nggak kayak gitu soalnya. Oh ya. Berarti kamu karakter orang yang bucin ya, berani ngorbanin itu tadi. Yang terbucin kayak aku pernah jemput cowok apa gitu, bucin atau apa gitu. Banyak banget soalnya kalau dipikir-pikir. Banyak banget. Banyak banget. Ya karena aku sebucin itu gitu. Ya mungkin hal-hal paling bucin sebenarnya belum dilakuin sih, tapi apa-apa? Contoh ya. Akan kulakukan. Apa? Kan lagi nggak ada cowok kan? Oh lah ya. Apa emang? Ya mungkin nyamperin cowok ya. Dari Sidoarjo Gresik Sidoarjo itu bucin nggak? Ya Nggak setiap hari sih, cuman sering gitu. Ya itu kayak bucin sih, tapi mungkin aku lebih jauh. Kamu lebih jauh? Ya, tapi belum aku ya. lakukan. Malang kayaknya ya kamu ya. Jogja sih. Masih bucin anakku, aku Bali. Oh. Aku Bali tiap Kamis, tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Selama 3 bulan kayak gitu terus. Tolol sih, itu bukan bucin aku dulu. Tolol aku. Tapi kalau cowok menurutku bukan tolol sih, tapi itu kan sebuah effort ya. Iya. Iya, dihitung sebuah effort. Ya, teman-temanku sih yang ngomong aku tolol. Ya aku nggak tolol, effort aku itu. Effort, sumpah itu effort. Karena aku juga pernah merasakan disamperin dari Magelang ke Surabaya. Oh iya. Keren lah. Buat itu tadi yang di Jogja berarti ya ingat mau disamperin loh kamu. Yang ada di Jogja temannya ya sama. Enggak, ya anywhere else lah, entah itu Jogja, entah itu Semarang. Udah keceplosan dia. Entah itu Semarang, kan nggak ngerti kan kayak. Menurut kamu udah bahagia belum sih dengan cara kamu ngejalanin hidup sekarang itu? Wih, ini harus serius ini, nggak bisa. Udah bahagia. Coba aku ulangin ya dengan bahasa sekarang. Sal, bridgingnya lebih bagus ini. Sal, dengan sebuah kesibukanmu yang ada kayak gini, kamu sebenarnya udah ngerasa bahagia nggak sih dengan apa yang kamu jalanin sekarang ini?
Dibilang bahagia sih bahagia aja. Jangan ikut pelan suaranya. Oke, sorry. Ke bawah kita. Sorry, dibilang bahagia sih pasti bahagia ya. Maksudnya bahagia itu kan bagian dari bersyukur gitu. Jangan dibilang nggak bahagia gitu kan. Itu namanya nggak bersyukur dong ntar. Bahagia sih, walaupun ada struggle-nya dan segala macem, tapi setiap jalan, setiap langkah yang aku pilih itu kan juga udah jadi pilihanku gitu. Jadi mau nggak mau harus bahagia dengan pilihanku sendiri. Iya. Balik lagi ke konsep tanggung jawab tadi ya. Apa yang dipilih itu, ngomongin bahagia gak bahagia, akhirnya mau nggak mau harus dibahagia-bahagiain. Semakin kita rasakan kalau kita nggak bahagia ya semakin nggak enak. Semakin nggak enak, bener. Simple aja jadi orang. Kamu udah cek kodam? Kebetulan belum sih. Kebetulan aku nggak pernah cek kodam. Kamu ngikutin hal kayak gitu gak sih? Aku lihat, tapi aku nggak komen gitu. Pengen kadang-kadang sih, tapi kok kayaknya nggak bakal disebut deh kayaknya ya. Nggak usah. Kan siapa tahu kodamku rawan rompeng. Nggak usah. Atau apa gitu kan. Janganlah, udah, jangan, please, jangan. Jangan sampai nanti malam kamu cek kodam ya. Ada semua aku jadi penasaran sih ini. Jangan. Ada satu lagi pertanyaan. Kamu percaya zodiak gitu gak sih? Sebenarnya lumayan percaya sih. Kayak sebenarnya bukan gak yang percaya, cuman ya fascinating aja gitu loh bahas zodiak. Kamu apa zodiakmu? Cancer. Oh, Cancer. Kenapa tuh Cancer? Lu nggak apa-apa, nggak tahu. Cancer. Lu karena yang trending cuma satu zodiak aja kan di dunia ini, Gemini itu kan. Kalau kakak apa? Aku Libra. Oh, Libra. Alhamdulillah ya. Kenapa kok ketawa? Kok kamu ketawa sekarang aku bilang aku Libra? Loh, nggak apa-apa kan Libra gitu aja kan nggak ada mas. Tapi kamu beneran bacain zodiak gitu? Pernah? Iya. Apa kalau Libra? Ini serius. Kalau Libra? Libra tuh ini positifnya ya. Negatif aja nggak apa-apa. Aku nggak seberapa baca sih kalau negatifnya. Kalau positifnya. Libra nih orangnya biasanya penuh pertimbangan. Oh iya. Libra. Kalau kakak sih lebih hati-hati ya. Iya. Penuh pertimbangan karena aku juga lebih hati-hati. Iya. Tapi kalau Gemini yang jadi trending topik apa? Gemini tuh nggak tahu lagi apa sama Gemini. Kenapa sih? Nggak. Kalau kita bahas secara zodiak ya, kenapa kok Gemini tuh kayak gitu? Iya, kenapa? Kalau bahas secara zodiak tuh karena mereka itu hakikatnya two face Gemini itu. Two face? Two face, dia kayak ada dua kepribadian gitu loh. Oh, bangsat banget ya. Enggak, tapi kan itu zodiak. Ya, Mau zodiak. percaya apa enggak ya? Terserah orang masing-masing kan. Kita cuman baca-baca aja seru loh. Gitu. Terus apa kalau negatif? Oh, itu negatif dong. Iya, negatif. Positifnya katanya kamu baca positifnya. Positifnya Ya, Gemini dong. ada yang dibaca positif, ada yang dibaca negatif kan. Gemini nggak nemuin positifnya kamu. Ya itu two face berarti kan ada baiknya tuh kan. Ada baiknya, ada negatifnya. Negatifnya banyak ya. Gitu sih. Coba sampaikan buat orang-orang Gemini. Coba. Gemini. Apa ya? Gemini biasanya playboy. Playboy? Hai Gemini. Hai Gemini. yang sama aku yang Gemini, kamu cukup playboy. Kamu cukup playboy? Iya. Coba nih. Gimana sih? Aku pernah lagi sama Gemini. Wih, parah sih. Wih. Wah, itu Apa yang kamu temukan di Gemini? buaya sebuayanya cowok. Bahkan si Mbak ini pun juga bilang buaya sebuaya cowok. Parah dulu. Sebelum di Gemini. Itu bukan aku doang sih. Ada nggak yang Gemini di sini? Ada nggak sih? Alhamdulillah. Jangan sampai lah. Bebas ya. Dia Gemini jangan. Jangan deh. Jangan deh. Zodiak lain aja deh kalau. Gemini tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Dan apa? Akhir Mei sampai pertengahan Juni ya sih kalau nggak salah. 24 Mei masuk nggak? Enggak kayaknya. Enggak. Siapa nih 24 Mei? Aku Gemini lagi. Apa? Kayaknya mencerminkan Gemini
two face ya. Two face. Tuh kan? Bener kan two face kan? Gak ngaku dirinya kalau dia. Ya bukan nggak ngaku karena kita sudah muak dengan hujatan-hujatan. Kamu loh juga sama ngomongin Playboy juga. Dia kemarin juga ngomongin Playboy juga. Iya emang rata-rata. Sampai aku tuh bingung loh, kenapa sih? Kalau yang lainnya masih bisa lah diterima. Playboy semua loh yang orang yang ngomong gila. Ya nggak tahu ya, rata-rata emang Gemini Playboy. Aku belum menemukan Gemini yang tidak Playboy. Itu sih. Om ini nggak Playboy. Apa iya? Om ini nggak Playboy, Sal. Pekerja keras Om ini. Oh. Kenapa aku jadi Om? Ya udah deh ya, cukup ya video ini tadi ya. Aku tunggu ekspresinya dia ya. Aku gimana? Udah selesai ngobrol dengan Salma, udah sharing-sharing banget dengan sisi Gen Z-nya, dan terima kasih juga buat masukan-masukan Gemininya tadi ya. Masukan Gemini. Iya, buat hujatan atau kritikan tadi soal Gemini kalau Gemini Playboy. Makasih banget. Oke. Sama-sama sih. Sebelum penutupan, udah tadi ya, next maunya apa, mau bikin bisnis itu tadi yang untuk ke depan. skincare-nya itu. Iya, Udah segera lulus deh kuliah itu. Biar Amin. sastra Inggris. Sastra Inggris lulusnya di apa sih? Macam-macam di sastra Inggris itu sebenarnya. Bidangnya kan banyak gitu. Sastra Inggris sukses terus buat Salma. Terima kasih udah mau main ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman jangan lupa saksikan episode-episode lainnya dari obrolan dalam podcast persembahan dari FDM Indonesia. Jangan lupa subscribe juga untuk channel YouTube-nya. Oke, see you teman-teman.